Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anfasa Rizga Aprilia, NPM 20130230006 dari kelas 5B. Saya di sini akan membacakan rangkuman saya tentang materi term simbol, transisi spektroskopi, dan aturan seleksi sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah Mekanika Kuantum semester 5. Baik, yang pertama itu term simbol. Term simbol itu merupakan simbol yang terlihat seperti 2P3/2 atau 3D2/3 yang menyampaikan informasi ini lebih singkat. Term simbol memberikan 3 informasi, yaitu huruf P atau D yang ada di dalam contoh tadi menunjukkan momentum sudut orbital total bilangan kuantum L. Berikutnya superskrip kiri dalam simbol istilah, yaitu 2 dalam 2P3/2 seperti yang ada pada layar, memberikan informasi tentang multiplisitas dari ketentuan. Berikutnya subskrip kanan pada simbol istilah seperti 3/2 di dalam 2P3/2 itu seperti di layar adalah nilai total bilangan kuantum momentum sudut J. Baik, ini berikutnya adalah contoh soal dari term simbol. Yang nomor 1, bagaimana term simbol untuk keadaan microstats yang mungkin untuk konfigurasi elektron hidrogen 1s1. Jawabannya, karena hanya ada satu elektron, jadi ini adalah kasus yang cukup sederhana, yaitu L sama dengan 0, kemudian M sama dengan 1. Jadi satu-satunya simbol suku yang mungkin adalah 2s. Dengan hanya satu elektron, S sama dengan setengah, jadi J sama dengan 0 plus setengah sama dengan setengah. Jadi hanya ada satu keadaan microstats untuk konfigurasi ini dan memiliki term simbol 2s1/2. Berikutnya, nomor 2, apa istilah simbol untuk keadaan microstat yang mungkin untuk konfigurasi elektron berilium 1s2, 2s1, 2p1? Jawabannya, karena saat ini ada 2 elektron untuk diperhitungkan, jadi L1 sama dengan 0 dan L2 sama dengan 1. Satu-satunya kombinasi yang mungkin adalah L besar sama dengan 1. Kemungkinan kombinasi S adalah S sama dengan 1,0. Artinya M sama dengan 3 atau M sama dengan 1. Simbol istilah akan berbentuk 1P dan 3P. Untuk status 1P, L sama dengan 1 dan S sama dengan 0, jadi J-nya sama dengan 1. Untuk keadaan kedua, L sama dengan 1 dan S sama dengan 1, jadi J sama dengan 2, 1, dan 0. Ada 4 keadaan mikro untuk konfigurasi ini dengan simbol istilah 1P1, 3P2, 3P1, dan 3P0. Berikutnya adalah pembahasan tentang transisi spektroskopi dan aturan seleksi. Spektroskopi adalah studi mengenai interaksi cahaya dengan atom dan molekul. Elektron mengalami transisi dengan adanya perubahan keadaan dari orbital dengan bilangan kuantum N1, L1, dan ML1 ke orbital lain yang lebih rendah dengan bilangan kuantum N2, L2, atau ML2. Elektron mengalami perubahan energi atau delta E dan membuang kelebihan energi sebagai foton, radiasi elektromagnetik dengan frekuensi V yang diberikan oleh kondisi frekuensi Bohr. Lalu selanjutnya, transisi spektroskopi atom yang diperbolehkan diatur oleh aturan seleksi yang berasal dari momentum sudut satuan foton dan kekekalan momentum sudut. Karena momentum sudut total kekal, perubahan momentum sudut elektron harus mengimbangi momentum sudut yang dibawa oleh foton. Jadi sebuah elektron dalam orbital D yang memiliki L sama dengan 2 tidak dapat melakukan transisi ke orbital S yang memiliki L sama dengan 0 karena foton tidak dapat membawa cukup momentum sudut. Baik, yang berikutnya aturan seleksi. Aturan seleksi adalah pernyataan tentang transisi mana yang diizinkan. Ide klasik yang mendasari transisi spektroskopi adalah bahwa agar atom atau molekul dapat berinteraksi dengan medan elektromagnetik dan menyerap atau membuat foton dengan frekuensi V, ia harus memiliki setidaknya untuk sementara dipol yang berosilasi pada frekuensi tersebut. Dipol transien ini dinyatakan secara mekanika kuantum dalam hal momen dipol transisi μFi antara keadaan awal dan akhir, di mana μFi sama dengan integral psi bintang F dikali mu topi psi I dikali dt. Dan mu topi adalah operator momen dipol listrik untuk atom satu elektron adalah perkalian dengan min ER dengan komponen mu X sama dengan min EX
mu Y sama dengan min EY. Dan mu Z sama dengan min EZ. Jika momen dipol transisi adalah 0, maka transisinya itu dilarang. Transisi diperbolehkan jika momen transisi itu tidak 0. Untuk mengevaluasi momen dipol transisi, kami mempertimbangkan setiap komponen secara bergantian. Misalnya untuk komponen Z, mu Z, Fi sama dengan min E dikali integral psi F bintang dikali Z psi I dikali dt. Untuk mengevaluasi integral, kita perhatikan bahwa Z sama dengan 4pi bagi 3 pangkat 1/2 RY 1,0. Jadi rumusannya bisa dilihat pada gambar. Lalu kemudian integral kelipatan ini adalah produk dari 3 faktor, integral atas R dan 2 integral terhadap sudut, sehingga faktor-faktor di sebelah kanan dapat dikelompokkan sebagai berikut, dapat dilihat pada layar. Lalu hasilnya adalah 0 kecuali LF sama dengan LI plus minus 1 dan MLF sama dengan ML, I plus M. Karena M sama dengan 0 dalam kasus ini integral sudut, dan karenanya komponen Z dari momen dipol transisi adalah 0 kecuali delta L sama dengan plus minus 1 dan delta ML sama dengan 0, yang merupakan bagian dari himpunan aturan pemilihan. Prosedur yang sama tetapi mempertimbangkan komponen X dan Y menghasilkan seperangkat aturan yang lengkap. Ilustrasi singkatnya sebagai berikut. Untuk mengidentifikasi orbital di mana elektron 4D dapat melakukan transisi radiasi, pertama-tama kita mengidentifikasi nilai L dan kemudian menerapkan aturan pemilihan untuk bilangan kuantum ini. Karena L sama dengan 2, orbital akhir harus memiliki L sama dengan 1 atau 3. Jadi sebuah elektron dapat melakukan transisi dari orbital 4D ke orbital NP manapun. Sesuai dengan aturan pada delta ML sama dengan 0 atau plus minus 1, dan ke orbital NF yang sesuai dengan pada aturan yang sama. Namun, ia tidak dapat mengalami transisi ke orbital lain, sehingga transisi ke orbital ND atau ke orbital NS lainnya itu dilarang. Contoh soal untuk transisi spektroskopi dan aturan seleksi dapat dilihat pada gambar berikut. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.